Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi pada hari ini dengan pembelajaran PPKN. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan belajar pada hari ini yaitu melanjutkan materi minggu yang lalu. Tema minggu yang lalu adalah pemerintahan yang berkarakteristik good government. Untuk kali ini kita akan membahas sub pokok bahasan dari tema tersebut, yaitu implementasi pemerintahan dengan tata kelola yang baik. Bagaimana materinya? Marilah kita ikuti pembelajaran berikut ini. Anak-anak, kita kemarin sudah membahas mengenai tema pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good government. Hari ini tema masih sama, tetapi kita akan membahas sub pokok bahasan yang kaitannya dengan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Di dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, ada 3 hal yang harus dilaksanakan, sehingga pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, dalam pemerintahan yang baik ada asas secara umum dan karakteristik daripada pemerintahan yang baik itu. Yang kedua, mengenai persyaratan dan penopang dari pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga, untuk mendukung pemerintahan dengan kelola yang baik, maka perlu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ada peraturan perundang-undangan yang mendukung yang sudah ada di Indonesia. Kita akan mulai satu persatu pembahasannya, yaitu asas umum good government atau asas umum tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kalian perlu ketahui, undang-undang ini terlahir setelah adanya reformasi, yang saat itu tuntutannya adalah mengenai pemerintahan yang bebas KKN. Asas umum ini ada 7, kita bahas satu persatu. Asas kepastian hukum. Sebagai pemerintahan dengan penyelenggaraan yang baik, maka pemerintahan itu juga harus taat kepada hukum yang ada. Dan warga negaranya merasa terlindungi dari hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Siapa yang salah, dia akan mendapatkan sanksi. Berikutnya asasnya adalah tertib penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, pemerintah di dalam melaksanakan kebijakannya, dia harus tertib mengikuti daripada aturan-aturan penyelenggaraan negara. Jadi, pada saat memegang pemerintahan, bukan berarti sesuai dengan keinginannya, tetapi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku di negara itu. Asas yang ketiga, yaitu asas kepentingan umum. Bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kebijakannya itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi. Asas berikutnya adalah asas keterbukaan. Di dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan, itu bisa diakses oleh masyarakat banyak, sehingga masyarakat atau warga negaranya bisa melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan. Berikutnya adalah asas proporsionalitas. Di sini diartikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang bisa menampung hak dan kewajiban warga negara. Jadi tidak merugikan adanya hak dan kewajiban warga negara. Asas berikutnya adalah asas profesionalitas.
Dalam hal ini, pelaksanaan pemerintahan itu harus profesional. Yang tadi sudah disebutkan kepentingan umum dan dia sesuai dengan kemampuan kualitas daripada penyelenggara pemerintah. Dan asas yang terakhir adalah asas akuntabilitas. Artinya, kebijakan-kebijakan pemerintah itu dapat dipertanggungjawabkan kepada warga negaranya. Kita lanjutkan dengan yang tadi asas, kita akan masuk karakteristik good government. Karakteristik good government ini ada dua. Kita akan yang pertama akan bahas yang berdasarkan UNDP. Yang pertama karakteristiknya, kalau karakteristik itu sebagai ciri-ciri pada pemerintahan yang baik. Yang pertama, mengikut sertakan semua warga negara. Artinya bahwa di dalam pemerintahan yang baik, itu warga negaranya akan diikut sertakan di dalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, karakteristiknya adalah transparan dan bertanggung jawab. Jadi, kebijakan pemerintah itu dapat diakses oleh warga negaranya dan kebijakannya dapat dipertanggungjawabkan sejauh mana yang sudah dilaksanakan. Berikutnya adalah karakteristiknya efektif dan adil. Artinya, di dalam pengelolaan kebijakan pemerintahan harus efektif, mengutamakan yang memang yang harus diutamakan dan adil untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kebijakan-kebijakannya tidak sesuai asal keinginan sendiri, tetapi disesuaikan dengan kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan pada saat itu. Berikutnya karakteristiknya adalah menjamin adanya supremasi hukum. Artinya bahwa karakter daripada pemerintahan yang baik itu mampu menjamin adanya penegakan hukum. Karena di dalam pemerintahan pasti ada peraturan perundang-undangan. Sehingga bagaimana peraturan perundang-undangan itu dapat menjamin warga negaranya. Karakteristik yang berikutnya, yang kelima, adalah menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus masyarakat. Ini diartikan bahwa kepentingan-kepentingan politik, sosial, dan ekonomi itu didasarkan pada kesepakatan masyarakat, bukan berdasarkan kepada kepentingan golongan. Dan yang keenam karakteristiknya adalah memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Di sini karakter daripada pemerintahan dengan tata kelola yang baik akan memperhatikan mana yang miskin dan yang lemah itu akan diutamakan. Baiklah, kita akan lanjutkan anak-anak. Berikutnya sekarang, karakteristik good government-nya menurut World Bank. Kalau tadi, karakteristik menurut UNDP. Sekarang menurut World Bank. Di sini ada 6, ya, hampir mirip. Ya. Yang pertama, masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris. Artinya, kebijakan-kebijakan pemerintahan dengan tata kelola yang baik itu memiliki karakter bahwa masyarakat sipil itu kuat dan memiliki keikutsertaan. Partisipatoris itu adalah masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karakter yang kedua adalah terbuka. Artinya, kebijakan-kebijakan pemerintah terbuka, bisa diakses oleh masyarakat banyak. Yang ketiga, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi. Ini artinya bahwa untuk pemerintahan dengan tata kelola yang baik, maka pada saat pembuatan kebijakannya, itu yang kira-kira dapat diprediksi pada saat sekarang maupun pada saat yang mendatang. Jadi misalnya pada saat ini contohnya kaitan dengan adanya pandemi. Artinya akan ada kebijakan-kebijakan yang untuk mengatasi pandemi sekarang dan yang akan masa datang. Keempat, eksekutif yang bertanggung jawab. Artinya, bagi pelaksana daripada kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus mampu bertanggung jawab, harus mampu mempertanggungjawabnya kepada masyarakat.
Yang kelima, birokrasi yang profesional. Orang-orang yang akan melaksanakan tata pemerintahan yang baik, maka dia harus profesional, sesuai dengan bidangnya, dan memiliki kualitas yang memang sesuai dengan bidang di dalam kebijakan pemerintah. Berikutnya yang terakhir adalah adanya aturan hukum. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk tata kelola pemerintahan yang baik, maka harus memiliki hukum. Aturan hukum ini adalah mengatur agar ketertiban yang ada di masyarakat dan di pemerintahan. Baiklah anak-anak, kita back dulu untuk melihat setelah karakteristik. Kita akan masuk sekarang implementasi yang kedua. Agar terlaksana dengan baik, maka ada persyaratan dan penopang good government. Kita akan bahas bagian yang kedua ini. Persyaratan good government. Persyaratan di sini ada 5. Anak-anak sekalian, terlihat nggak ya? Ini gambarnya agak buram gitu ya. Kita melihat yang pertama, persyaratan daripada tata pemerintahan yang baik itu adalah akuntabilitas publik terwujud. Artinya, syarat bahwa negara itu memiliki tata kelola pemerintahan yang baik kalau kebijakannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi hal-hal kebijakannya memang terwujud yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sistem informasi terjamin. Artinya untuk masa sekarang yang kaitannya dengan teknologi modern yang semuanya akses bisa masuk, maka pemerintahan dengan tata kelola yang baik itu ketika informasinya terjamin bahwa itu memang betul-betul informasi dari pemerintahan, bukan yang kaitannya hoax. Berikutnya adalah manajemen sektor publik efisien. Artinya di sini di dalam manajemen publik, di dalam manajemen yang kaitan dengan kepentingan umum itu harus mampu melaksanakannya secara efisien. Ya, mampu mengelola SDM dan SDA-nya seefisien mungkin. Ya. Berikutnya, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan secara transparan. Di sini, persyaratan bahwa pemerintahan itu melakukan tata kelola yang baik kalau kebijakannya dilakukannya transparan, dapat diakses oleh masyarakat banyak, dapat dilihat oleh rakyatnya. Yang terakhir persyaratannya adalah perangkat hukum yang memadai. Untuk dapat melakukan semuanya ini maka harus ada peraturan yang mengatur lalu lintas di dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Maka harus ada perangkat hukum yang memadai. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah penopang good government. Artinya, pelaksanaan tata pemerintahan yang baik itu akan berjalan dengan lancar jika ada penopangnya, ada pendukungnya. Di sini ada 3, penopang dari negara, penopang dari dunia usaha, dan penopang dari masyarakat. Kita akan lihat satu persatu, tapi Ibu hanya akan memberikan contoh beberapa saja. Selebihnya, kalian bisa untuk membaca sendiri. Untuk negara, penopang ini untuk negara. Yang pertama, menciptakan kondisi politik, ekonomi, sosial yang stabil. Jadi, negara itu punya kewajiban bagaimana menstabilkan kondisi politik, ekonomi, dan sosial agar masyarakatnya tidak memiliki rasa kekhawatiran. Kemudian membuat peraturan yang efektif dan adil. Negara di dalam menopang daripada tata pemerintahan yang baik, dia harus bersifat adil dan efektif di dalam melaksanakan peraturan. Kemudian menyediakan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel. Pemerintah di sini atau negara di sini punya tugas untuk melayani daripada kepentingan umum, kepentingan publik, yang efektif dan juga yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya, negara bertugas untuk menegakkan hak asasi manusia. Kemudian negara juga bertugas melindungi lingkungan hidup. Lingkungan hidup di negara kita itu juga harus diperhatikan. Karena lingkungan hidup jika kemudian tidak dilindungi, maka akan bisa menjadi bencana bagi kita semua. Yang terakhir, menjaga standar kesehatan dan keselamatan publik. Untuk dapat melaksanakan semuanya, maka secara umum, masyarakat secara umum harus kesehatannya terjaga. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan
dan keselamatan publik. Penopang yang kedua atau pendukung yang kedua dari dunia usaha. Di dunia usaha ini sangat mendukung adanya pemerintahan pengelolaan yang baik, mendukung pemerintah negara. Di sini menjalankan sektor industri sesuai kemampuan. Jadi bagi swasta memiliki kewajiban untuk menjalankan industri-industri sesuai dengan kemampuannya. Menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah. Jadi yang menciptakan lapangan kerja bukan hanya negara, tapi dunia usaha juga memiliki kewajiban untuk membantu negara di dalam menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha-usaha swasta. Menyediakan insentif bagi karyawan, jadi dengan membuka lapangan kerja otomatis akan menyediakan insentif bagi karyawan. Meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dengan banyaknya lapangan kerja, diharapkan bahwa masyarakat dapat bekerja dengan baik, secara ekonomi dia akan meningkat. Memelihara lingkungan hidup. Ketika kita memiliki usaha, maka juga bidang swasta atau dunia usaha harus memikirkan usahanya itu tidak merusak lingkungan hidup. Kemudian dunia usaha juga harus menaati peraturan-peraturan yang terkait. Berikutnya melakukan transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi kepada masyarakat. Di sini dunia usaha memiliki kewajiban di dalam menopang tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Berikutnya yang terakhir menyediakan kredit bagi UKM. Ya. Jadi dunia usaha memiliki kewajiban juga membantu negara, yaitu pengembangan usaha kecil dan menengah. Penopang yang ketiga, bantuan yang ketiga dari masyarakat. Jadi masyarakat ini dia sifatnya tidak memberikan tenaga kerja, tidak membuka lapangan kerja, tapi ada hal-hal yang termasuk sebagai penopang tata kelola pemerintahan yang baik. Di antaranya melindungi hak-hak masyarakat, mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dan telah dijalankan. Jadi ini sebagai pengawas, sebagai memonitor daripada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dilaksanakan. Menjalankan fungsi check and balance dengan pemerintah. Ini juga pengawasan kepada pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu diawasi oleh masyarakat. Mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Ya, penopang daripada tata kelola pemerintahan yang baik, jadi masyarakat di sini lebih banyak kepada pengawasan kepada pemerintah. Dan yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia. Sebagai masyarakat yang akan membantu negara dan pemerintah, maka masyarakat wajib mengembangkan sumber daya manusia. Baiklah anak-anak, kita back kembali, kita akan cek dulu. Tadi kita sudah membahas mengenai persyaratan dan penopang good government. Kita akan masuk ke yang ketiga, bahwa implementasi tata kelola pemerintahan yang baik itu harus ada peraturan perundang-undangannya sehingga dapat berjalan. Artinya peraturan perundangan ini sebagai lalu lintas yang mengatur agar pemerintahannya dapat berjalan dengan baik. Kita akan membahas kita akan bahas peraturan perundang-undangan dengan good government di Indonesia. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelolaan pemerintahan yang baik di Indonesia itu banyak sekali. Tetapi Ibu hanya untuk merangkum beberapa saja yang perlu kalian ketahui. Di sini pun Ibu tidak menunjukkan pasal-pasal mana yang menunjukkan kaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi secara umum saja. Yang pertama, peraturan mengenai TAP MPR RI nomor 11 tahun 98, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi dan nepotisme. Anak-anak Ibu sekalian, kita lihat lagi ketetapan ini tahun 98. Berarti tidak lama keluarnya reformasi, yaitu yang menginginkan negara yang bersih dari bebas korupsi dan nepotisme. Ini menjadi aturan perundang-undangan sebagai acuan kita sekarang di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, ini tadi sudah disebutkan di depan, yaitu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi pemerintahan yang bersih, tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan juga tidak ada nepotisme. Semuanya kebijakannya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di sini diperjelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan di dalam pengelolaan kebijakan daerah. Oleh karena itu, di sini diatur oleh Undang-Undang Nomor 32. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi aturan-aturan mengenai seluruh perundang-undangan. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ya, ini tentang abdi-abdi negara yang akan melaksanakan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu pelayanan publik. Ini dimaksudkan bahwa pemerintah itu pada dasarnya sesungguhnya adalah tugasnya melayani kepentingan umum. Jadi di sini ada undang-undang mengenai pelayanan publik. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Artinya di sini untuk pemerintahan tata kelola yang baik itu harus ada keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh publik, oleh umum. Baik, kita lanjutkan lagi. Anak ibu sekalian, ternyata kita selesai di sesi yang kedua ini. Ya, nanti kita ketemu di minggu depan. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian untuk pahami materi berikut materi ini dan materi untuk yang minggu depan. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan. Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.